Halo, ketemu lagi di Sarapan Berat. Ya ini entah episode yang keberapa, tapi ini sebenarnya gue merasa work from home ini udah membuat rambut gue kembali ke masa-masa zaman mahasiswa lagi. Gue berharap supaya cepat berakhir nih wabah ini biar bisa potong rambut, biar bisa agak rapi lagi. Ini ngomong-ngomong soal fashion, rapiin rambut gitu ya. Gue baru abis nonton film drama Korea. Kebetulan ada teman gue di sebelah tempat kerja gue. Kita social distancing, tapi walaupun gue social distancing, tapi masih kelihatan dia nonton apa gitu. Akhirnya gue nonton drama Korea dan gue melihat sebuah menurut gue ini drama Korea ini sangat leading kan sebenarnya di dalam perkembangan industri opera shop atau opera sabun perdramaan di Asia saat ini. Bahkan beberapa girl band mereka itu bisa masuk ke top chart di Amerika sana gitu ya, tempat perkembangan musik barat gitu saat ini. Nah, tapi yang mau gue omongin sebenarnya melihat apa yang ada di dalam konten drama Korea, gue mulai berpikir ulang mengenai konsep estetika gitu, konsep keindahan. Nah, sebenarnya teori soal keindahan itu di dalam filsafat, dalam ilmu pemikiran itu ada pembahasannya sendiri, filsafat estetika ya. Nah, banyak sekali ahli-ahli dalam estetika, dan pada intinya estetika itu adalah sebuah kajian atau analisis untuk melihat keindahan dari sesuatu dan membangun argumen-argumen dari keindahan dari sebuah objek gitu. Nah, dari sebuah objek atau subjek gitu. Nah, dan dalam konteks ini gue ngelihat bahwa dalam perkembangan kajian mengenai estetika ini, dulu di zaman Yunani itu ada anggapan bahwa yang indah itu, yang cantik itu khusus untuk perempuan misalnya, atau yang tampan untuk laki-laki, itu adalah sesuatu yang simetris gitu. Simetris misalnya hidung kanan dengan hidung kiri itu sama, pipi kanan dan pipi kiri itu sama, terus badannya itu lurus gitu. Nah, jadi dalam aliran filsafat Aristotelian itu melihat estetika itu adalah sesuatu yang simetris gitu. Nah, tetapi dalam perkembangannya sesuatu yang indah itu tidak lepas dari relasi kekuasaan. Jadi sesuatu yang indah itu bukan hanya soal bentuk, tapi juga soal bagaimana ada relasi kekuasaan. Misalnya di medieval, abad pertengahan itu dulu perempuan yang dianggap cantik itu adalah perempuan yang berbadan besar, berbadan gemuk gitu. Karena perempuan yang berbadan gemuk, pertama secara fungsional mudah melahirkan anak dan dianggap simbol kesuburan, kemakmuran gitu. Nah, memang ada upaya untuk mendomestifikasi perempuan pada saat itu. Makanya kita tahu ada traumatik soal perempuan juga di kepala orang Eropa hingga hari ini, hingga gerakan equality dari Eropa itu mengkritisi domestifikasi perempuan gitu, mengkritisi bagaimana perempuan itu ditaruh di arena yang privat gitu. Jadi kalau Anda di Eropa bilang dasar perempuan gitu,
di panggung politik gitu. Pasti tokoh politik yang menyerang dasar perempuan itu saya pastikan akan diserang oleh publik dan reputasinya pasti akan hancur. Karena memang orang Eropa itu punya traumatik yang cukup mendalam soal eh, soal posisi perempuan di arena publik gitu. Nah, itu di abad pertengahan seperti itu dan muncul ke sini mungkin gue yakin bukan keyakinan gue tapi gue lihat banyak studi-studi terdahulu mungkin di Serat Jawa dan berbagai macam dokumen gitu ya di beberapa kebudayaan di Indonesia di Nusantara ketika itu mencoba untuk mendefinisikan apa itu estetik apa itu yang terutama ini soal perempuan cantik gitu ya perempuan cantik itu seperti apa. Nah, kalau di apa namanya di Jawa ketika itu eh, perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang tenang. Sorry, bukan. Perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang mampu mengurusi persoalan dunia gitu. Mulai dari memasak, mulai dari mengurusi anak gitu, keuangan, ya pokoknya semua urusan dunia itu dihandle perempuan yang mampu untuk itu dianggap sebagai perempuan yang perfect gitu. Nah, asosiasi tubuh kayaknya belum terlalu menjadi sorotan yang terlalu dominan, tapi konstruksinya sangat fungsional gitu dan menutupi peran publik dan domestik di masyarakat bukan publik dan domestik tapi spiritual dan duniawi gitu. Jadi pembagiannya kayak begitu. Nah, sehingga perempuan cantik adalah perempuan yang mampu mengurusi persoalan dunia gitu. Kira-kira di dalam banyak serat-serat Jawa dan studi mengenai masyarakat Jawa itu memperlihatkan kecenderungannya seperti itu gitu. Nah, berbeda lagi misalnya kita lihat ada beberapa etnis di Papua gitu ya misalnya perempuan yang dianggap cantik berkarisma itu adalah perempuan yang bisa merawat babi gitu. Misalnya ada suku-suku yang meyakini seperti itu. Jadi maksudnya adalah masyarakat kita dulunya melihat bahwa kecantikan itu tidak terlalu tertitik beratkan kepada form gitu, kepada bentuk. Kira-kira pesannya itu, tapi kepada makna gitu, kepada fungsi gitu. Nah, jika kita baca masuki era kolonial Belanda gitu, kita membaca misalnya novel Bumi Manusia, itu novel yang menurut gua setiap orang itu harus baca di Indonesia. Itu adalah novel yang ditulis oleh Pramudia Anantatur dan di dalam novel itu dia bercerita mengenai sosok konstruksi perempuan yang menurut dia itu ideal gitu, yaitu perempuan Indo. Diceritakan soal analis di dalam novel itu seorang Indo dan ada lagi ratu siapa gitu yang dari Indonesia Timur juga, dan yang ketiga itu ada soal perempuan keturunan Tionghoa, Amoy itu siapa gitu namanya, gue juga lupa, nanti bisa dicek lagi di novel itu. Tapi tiga-tiganya memiliki karakteristik fisik yang berbeda, memiliki karakteristik fisik yang berbeda, tetapi punya satu titik temu, yaitu
tiga-tiganya adalah konstruksi perempuan modern gitu. Kayak si yang keturunan Cina itu ternyata suaminya adalah salah satu penggerak revolusi dulu di Cina yang kemudian meninggal apa sudah nggak ketemu lagi. Dan si putri yang dari Indonesia Timur ini juga seorang yang diceritakan sebagai penunggang kuda, belajar bela diri gitu. Dan analis itu adalah seorang Indo keturunan Belanda. Nah, selain itu di dalam novel itu terutama di Bumi Manusia dari tetralogi 4 bukunya Pram itu, terutama di Bumi Manusia, fase awal Mingke itu sangat terobsesi dengan keindahan yang Eropa. Nah, ini Eropa ini seperti ini kaitannya nanti ke drama Korea itu. Eropa itu perempuan bule, perempuan putih gitu ya, perempuan barat dan terdidik tentunya. Perempuan barat, putih, independen. Jadi inilah yang dianggap ideal, obsesi awal Mingke di dalam Bumi Manusia. Jadi ini kalau kita kembali kepada teori-teori postkolonialisme, ini yang disebut oleh Edward Said sebagai orientalis gitu. Jadi dia menganggap bahwa perempuan Eropa itu lebih tinggi dari perempuan lokal gitu. Jadi perempuan, nah kaitannya sama yang lain, perempuan yang modern, yang terdidik secara barat itu lebih tinggi daripada perempuan-perempuan lokal. Nah gitu, kira-kira si Mingke melihatnya seperti itu. Dan nah di sini bahwa tampak ada struktur masyarakat kolonial gitu ya, yang masih yang digambarkan oleh Mingke, Pramudia Anantatur melalui sosok Mingke ini, bahwa kita menganggap orang kulit putih itu lebih tinggi. Nah, kaitannya sama Korea tadi, kenapa gue bicara dari drama Korea? Coba deh lu lihat di drama Korea, pasti hidungnya semuanya mancung, mukanya semuanya tirus gitu ya. Dan itu sangat tidak perempuan Asia sebenarnya. Jadi konstruksi cantiknya itu sangat barat, sangat Eropa, atau sekarang sangat Amerika gitu ya. Nah, dan kelihatan sekali bahwa perempuan Korea itu meletakkan itu sebagai standarisasi dari apa itu perempuan cantik gitu. Berikut dengan berbagai macam atributnya, mereka perempuan berada di ranah publik, mereka di cerita-cerita filmnya jadi dokter, profesional, jadi macam-macam. Dan jarang sekali kita lihat cerita mungkin ada, mungkin gua nggak nonton, tapi dari beberapa tontonan beberapa hari ini yang gua amatin dari kawan gua ini, perempuan Korea itu digambarkan sangat sedikit sekali yang menjadi ibu rumah tangga gitu, kecuali udah usia pensiun gitu. Dan bahkan salah satu artis Korea itu pernah ya declare dia tidak mau punya anak kalau nggak salah. Jadi buat fans-fansnya apa, dia tidak mau menikah gitu. Ketika menikah fans-fansnya senang gitu ya. Fans-fansnya senang ketika dia memutuskan untuk menikah. Ya ini menunjukkan bagaimana perempuan dalam realitas masyarakat modern gitu, yang independen, yang punya apa ya, gue menyebutnya yang punya freedom to choose gitu. Jadi yang punya kebebasan dalam memilih jalannya. Jadi kalau kita kaitkan dengan teori-teori postkolonial, ya begitulah struktur masyarakat kolonial itu, masyarakat yang menjajah itu masih
direproduksi hingga hari ini gitu. Jadi kita menganggap perempuan mancung, kulit putih, muka tirus, rambut pirang gitu ya, sebagai perempuan yang ideal gitu, perempuan yang cantik. Jadi dari pengamatan gue, dari studi yang gue lihat, memang soal ide, soal cantik, definisi soal keindahan itu sangat tidak bisa kita lepaskan dari berbagai macam konteks politik gitu. Konteks sosial budaya, konteks pertarungan ideologi gitu ya. Jadi misalnya kalau lu lihat bagaimana banyak dari China itu ornamen-ornamen merah, ya karena memang gerakan dalam tanda kutip komunisme itu memang menggunakan warna itu sebagai aksen utamanya gitu misalnya. Jadi selain kulturnya China juga gitu ya. Dan memang misalnya dulu kita lihat ada model-model dulu pernah kita lihat bahwa ada sebuah kesenian di Indonesia, mungkin banyak kesenian di Indonesia itu yang pas zaman Orde Baru itu menggunakan ornamen berwarna kuning gitu. Berwarna kuning karena partai penguasa Orde Baru menggunakan ornamen yang berwarna kuning. Nah, juga kita lihat kantor pemerintahan se-Indonesia pada masa Orde Baru itu bentuknya seperti punden berundak gitu ya, rumah Jawa gitu. Atau tidak membawa identitas kedaerahan gitu misalnya. Itu juga kaitannya arsitekturnya sangat estetika arsitekturnya sangat tergantung kepada penguasa saat itu. Misalnya UI sangat Jawa gitu. Karena UI itu ikon nasional. Jadi menggunakan arsitektur yang punya tone seperti rumah Jawa, karena di zaman Orde Baru ya ideologi politik Jawa lah yang paling dominan di Indonesia ketika itu. Ya mungkin itu dulu dari gua di Sarapan Berat. Jadi kembali lagi gua di dalam diskusi kali ini gua cuma ingin menegaskan bahwa apapun yang kita anggap indah, apapun yang kita anggap cantik gitu ya, apapun yang kita anggap ideal itu tidak lepas dari konteks politik dan pertarungan ideologi yang ada di dalam sebuah zaman gitu, sebuah fase sejarah gitu. Gitu aja, sampai jumpa di Sarapan Berat berikutnya.